Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Hamdani Mawaridi, nomor induk mahasiswa 200605110. Kemudian saya dari kelas Teknik Informatika A. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal ujian tengah semester matematika diskrit. Yang pertama yaitu jelaskan alasan kita bisa mempercayai pernyataan jika saya terpilih dan Indonesia maju, maka Indonesia pasti maju. Pernyataan P sama dengan saya terpilih. Kemudian Q sama dengan Indonesia maju. Pernyataan tersebut bisa ditulis dengan P, operator dan, kemudian Q dalam kurung, maka Q. P yaitu saya terpilih dan Q sama dengan Indonesia maju, maka sama dengan Q atau Indonesia maju. Kita langsung membuktikan kenapa kita bisa mempercayai pernyataan jika saya terpilih dan Indonesia maju, maka Indonesia pasti maju. Kita isikan nilai P yaitu true, true, false, false. Nilai Q yaitu true, false, true, false. Dan P dan Q di dalam operator dan bernilai benar jika dua-duanya benar. P dan Q yaitu true dan true, maka jawabannya true. Selain itu jawabannya false. True dan false jawabannya false, false dan true jawabannya false, false dan false jawabannya false. P dan Q maka Q. Di implikasi atau maka ini bernilai salah jika true maka false. Itu bernilai false. Selain itu berarti jawabannya true. True maka true jawabannya true. False maka false jawabannya true. False maka true jawabannya true. False maka false jawabannya true. Ini jawabannya true semua karena tidak ada yang true maka false. Tidak ada yang true maka false. Nah, karena pernyataan ini bernilai benar semua, itu disebut tautologi. Sehingga kita bisa mempercayai pernyataan tersebut karena sudah bisa terbukti kebenarannya. Oke, lanjut yang nomor 2 yaitu jelaskan alasan kita sebaiknya tidak mempercayai pernyataan jika saya terpilih atau Indonesia maju, maka Indonesia pasti tidak maju. P sama dengan saya terpilih, Q sama dengan Indonesia maju. Pernyataan ini bisa ditulis dengan P, operator atau, Q, maka negasi Q. Kenapa ini negasi Q? Karena Q sama dengan Indonesia maju, sedangkan di pernyataan Indonesia pasti tidak maju. Negasi adalah kebalikan. Oke, kita lanjut. Isikan nilai P yaitu true, true, false, false, true, false, true, false. Kemudian negasi Q adalah kebalikan dari Q. Jika Q true, maka jawaban dari negasi Q yaitu F atau false. Q sama dengan false, negasi Q sama dengan true. Q sama dengan true, negasi Q sama dengan false. Q sama dengan false, negasi Q sama dengan true. P atau Q di dalam operator atau bernilai salah jika dua-duanya salah. Oke.
bernilai salah jika dua-duanya salah. P atau Q. True atau true, jawabannya true. True atau false, jawabannya true. False atau true, jawabannya true. Nah, ini false atau false, maka jawabannya false. Karena di operator atau itu bernilai salah jika dua-duanya salah. Oke, lanjut. P atau Q, maka negasi Q. Seperti tadi, maka itu bernilai false, jika true maka false. Selain itu bernilai true. Ini true maka false berarti false. True maka true, true. True maka false, jawabannya false. False maka true, jawabannya true. Nah, di sini dalam pernyataan ini ada nilai false, kemudian nilai true. Ini disebut dengan kontingensi. Kenapa kita sebaiknya tidak mempercayai pernyataan? Jika saya terpilih atau Indonesia maju, maka Indonesia pasti tidak maju. Karena kebenarannya ini belum 100%. Jadi bisa salah dan juga bisa benar. Oke, lanjut. Di antara sekelompok mahasiswa 100 orang, ternyata 44 orang suka mata kuliah matematika diskrit, 52 orang kalkulus, 42 orang suka bahasa Inggris, 16 orang suka matematika diskrit dan kalkulus, 15 orang suka matematika diskrit dan bahasa Inggris, 14 orang suka kalkulus dan bahasa Inggris, 5 orang tidak suka ketiga pelajaran tersebut. A merupakan himpunan mahasiswa yang menyukai mata kuliah matematika diskrit. B. Himpunan mahasiswa yang menyukai mata kuliah kalkulus. C. Sama dengan himpunan mahasiswa yang menyukai mata kuliah bahasa Inggris. Jumlah himpunan semesta yaitu jumlah semua mahasiswa sama dengan 100 orang. Jumlah himpunan A yaitu 44 orang, yaitu himpunan A adalah yang suka mata kuliah matematika diskrit. Himpunan B yang suka mata kuliah kalkulus sebanyak 52 orang. Jumlah himpunan C yang suka mata kuliah bahasa Inggris sebanyak 42 orang. Kemudian A irisan B sama dengan 16. Ini diperoleh dari orang yang suka matematika diskrit dan kalkulus sebanyak 16. Kemudian A irisan C sama dengan 15. Ini merupakan yang suka matematika diskrit dan bahasa Inggris. B irisan C sama dengan 14. Ini merupakan yang suka kalkulus dan bahasa Inggris. Oke, kita membuat diagram Venn. Oke, nilai M adalah yang suka matematika diskrit saja. Ini yang suka matematika diskrit saja. K sama dengan yang suka kalkulus saja. B yang suka bahasa Inggris saja. X ini yang suka ketiga-tiganya karena tadi belum diketahui. Oke, lanjut. Kita mencari M. M ditambah 16 min X. 16 min X ini adalah irisan dari A dan B, yaitu yang menyukai matematika diskrit dan juga kalkulus. Ditambah X ini yang suka ketiganya, ditambah 15 min X adalah yang suka matematika diskrit dan bahasa Inggris, sama dengan 44. 44 ini yang menyukai matematika diskrit, berarti yang ada di lingkaran A ini berjumlah 44. M ditambah 31, 31 diperoleh dari 16 ditambah 15, kemudian min X ini diperoleh dari min X
ditambah X min X, maka menjadi min X sama dengan 44. M sama dengan X plus 13. X pindah ke kanan, kemudian 31 juga pindah ke kanan, sehingga 44 dikurangi 31 sama dengan 13. Lanjut yang K. K ini yang menyukai kalkulus. Berarti yang ada di lingkaran ini, di lingkaran himpunan B, K ditambah 16 min X, 16 min X yaitu yang menyukai kalkulus dan juga matematika diskrit, ditambah X yaitu yang suka ketiganya, ditambah 14 min X yang menyukai kalkulus dan juga bahasa Inggris, sama dengan 52. 52 ini yang menyukai mata kuliah kalkulus. Berarti di satu lingkaran B ini berjumlah 52. K ditambah 30, 30 diperoleh dari 16 ditambah 14, min X diperoleh dari min X ditambah X min X sama dengan min X. 30 dipindah ke kanan menjadi 22. Min X dipindah ke kanan menjadi X. Jadi K sama dengan X plus 22. Lanjut yang B. B adalah yang suka bahasa Inggris saja. Ditambah 15 min X. 15 min X yang suka bahasa Inggris dan juga matematika diskrit, ditambah X, ini adalah yang suka ketiganya, ditambah 14X, ditambah 14 min X, yaitu yang suka bahasa Inggris dan juga kalkulus, sama dengan 42. 42 ini adalah orang atau mahasiswa yang menyukai mata kuliah bahasa Inggris. Jadi di dalam satu lingkaran C ini berjumlah 42. B ditambah 29 yaitu 29 diperoleh dari 15 ditambah 14. Min X diperoleh dari min X ditambah X min X sama dengan min X sama dengan 42. 29 dipindah ke kanan menjadi 13, ini 42 min 29 sama dengan 13. Kemudian min X dipindah ke kanan menjadi X. Jadi B sama dengan X plus 13. Lanjut ini yaitu jumlah dari semua mahasiswa yang menyukai matematika diskrit, kalkulus, dan juga bahasa Inggris. Jadi yang ada di lingkaran ini kita cari. M ditambah K yaitu M ditambah K ditambah B ditambah 16. 16 itu ini ditambah 15 yaitu yang menyukai matematika diskrit dan juga bahasa Inggris, ditambah 14 yaitu yang suka bahasa Inggris dan juga kalkulus, dikurangi X dikurangi X dikurangi X ditambah X. Ini ya, dikurangi X, ini dikurangi X dikurangi X ditambah X. Oke, M tambah K ditambah B ditambah 45. 45 yaitu 16 ditambah 15 ditambah 14. Kemudian min 2X yaitu dari min X min X min X plus X sama dengan min 2X. Oke, 100 ini adalah himpunan semesta, ya jumlah seluruh mahasiswa, dikurangi 5. 5 adalah yang tidak suka ketiganya. Maka M ditambah K ditambah B ditambah 45 dikurangi 2X sama dengan 95.
Jadi di dalam 3 lingkaran ini berjumlah 95. M tadi sama dengan X plus 13, kita masukkan sini. Kemudian K sama dengan X plus 22, kita masukkan sini. X ditambah 13, ini yaitu nilai B, ditambah 45, dikurangi 2X, sama dengan 95. X ditambah X min 2X sama dengan X ditambah 93, yaitu dari 13 ditambah 22 ditambah 13 ditambah 45 sama dengan 95. Jadi X sama dengan 95, 93 nya dipindah ke kanan menjadi min 93. Jadi 95 dikurangi 93 sama dengan 2. Kita ketemu nilai X sama dengan 2, maka kita masukkan sini. M tadi X ditambah 13 berarti 2 ditambah 13. M sama dengan 2 ditambah 13 sama dengan 15. Kemudian K, ini X ditambah 22, berarti 2 ditambah 22 sama dengan 24. B sama dengan X ditambah 13. X-nya 2 ditambah 13, berarti B sama dengan 2 ditambah 13 sama dengan 15. Oke, ini 16 dikurangi X, berarti 16 dikurangi 2 sama dengan 14. 15 dikurangi 2 sama dengan 13. 14 dikurangi 2 sama dengan 12. X sama dengan 2. Itu diagram Venn dari soal tadi. Kemudian yang suka ketiga mata kuliah tersebut adalah A irisan B irisan C sama dengan 2. Jadi ini yang suka ketiganya yang ada di tengah-tengah ini sama dengan 2 orang. Yang suka matematika diskrit, kalkulus, dan juga bahasa Inggris. Suka ketiga-tiganya. Yang C yaitu pertanyaan berapa yang suka matematika diskrit atau kalkulus, yaitu A gabungan B sama dengan, jadi yang ada di lingkaran A dan juga B. 15 ditambah 14 ditambah 2 ditambah 13 ditambah 12 ditambah 24 sama dengan 80. Oke, lanjut nomor 4 yaitu bentuklah fungsi boolean dalam bentuk SOP dan POS dari soal nomor 1 atau nomor 2. Kita ambil pernyataan nomor 2. P atau Q, maka negasi Q. Karena di aljabar boolean tidak ada operator maka kita menggunakan hukum transformasi, yaitu mengubah tanda maka menjadi tanda atau dengan menegasikan ini P atau Q ini kita negasikan, maka berubah menjadi atau, negasi Q tetap. Sehingga pernyataan dalam boolean yaitu X operator atau yaitu sama dengan tanda tambah, Q sama dengan Y. Negasi di dalam aljabar boolean adalah aksen. Operator atau diganti menjadi tanda tambah, negasi Q diganti menjadi Y aksen. Oke, kita langsung ke tabel kebenaran untuk menentukan fungsi dari f x, y. X ditambah y
yaitu 0 ditambah 0 ya. 0 kita komplementkan berarti menjadi 1 ditambah Y aksen ini menjadi 1. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 1. X sama dengan 0 ditambah Y ini 1. Karena ini aksen, maka 0 ditambah 1, 1 dibalik. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Karena ini aksen, menjadi 0. Ditambah Y aksen. Y aksen adalah 0. Karena Y-nya 1, yang diminta Y aksen, maka jawabannya 0 ditambah 0 sama dengan 0. Oke. Lanjut. X sama dengan 1 ini ditambah Y sama dengan 0. X tambah Y di aksen berarti 1 ditambah 0 sama dengan 1. Di aksen berarti 1 menjadi 0. Ditambah Y aksen. Y aksen sama dengan 1. Jadi 1. Ini tadi 1 ditambah 1 sama dengan 1. X ditambah Y di aksen yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 1 kan. 1 karena ini aksen maka berubah menjadi 0. Ini nilainya 0 ditambah Y aksen sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Untuk bentuk SOP dilihat dari yang nilai fungsinya 1. Jadi ini 0, 0 fungsinya sama dengan 1. 1, 0 fungsinya sama dengan 1. Maka ini yang kita masukkan sini. SOP adalah yang mendahulukan atau mengutamakan hasil kali. Dan di SOP nilai 0 itu ada aksennya. Maka X aksen dikali Y aksen. Kemudian ini karena ini 1 maka X-nya tidak ada aksennya. Kemudian 0 maka Y-nya ada aksennya. X kali Y aksen. Maka bentuk SOP dari F, X, Y sama dengan X aksen kali Y aksen ditambah X kali Y aksen. Untuk bentuk POS dilihat dari yang nilai fungsinya 0. Jadi ini 0, 1 fungsinya sama dengan 0. 1, 1 fungsinya sama dengan 0. Di POS ini mengutamakan hasil tambah. Jadi X ditambah Y aksen. Di SOP tadi nilai 0 itu ada aksennya. Kalau di POS nilai 1 yang ada aksennya. Maka X ditambah Y aksen. Kemudian yang ini X aksen ditambah Y aksen. Kita langsung mengalihkan ini. F, X, Y bentuk POS-nya yaitu dalam kurung X tambah Y aksen dikali X aksen ditambah Y aksen. Jadi mengutamakan hasil tambah. Kalau ini mengutamakan hasil kali. Oke. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.